Kata orang, sedekat-dekatnya anak laki-laki pada sang ibu, ikatan batin pada ayah tetap kuat. Begitulah gambaran perasaan yang sedang bergejolak dalam hati Rasya kepada Teku Rafli. Menurut Rafli, Rasya ingin lebih lama tinggal bersamanya, tanpa harus terikat aturan seminggu di rumah Rafli dan seminggu di rumah Tamara. Karena itulah Rafli dan Rasya bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia kemarin mendatangi Polres Jakarta Selatan. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Jalan Naysila Mirdad memasuki dunia seni peran sangat mulus, bertolak belakang dengan pengalaman Dude Herlino yang harus meniti karir dari bawah menjadi pemain figuran. Teku Rafli dan Rasya mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk mengupayakan kesepakatan baru soal hak asuh Rasya. Yan Kasela menunjukkan wajah aslinya. Girly Dev Sompi dan Gia Dahliana Oktarin seakan memerankan diri sendiri dalam sinetron drama musikal Idola. Sita Nursanti rindu bernyanyi kembali bersama trio vokal RSD. Pemirsa, Dude Herlino dan Naysila Mirdad termasuk wajah-wajah baru di dunia sinetron yang kiprahnya sedang menanjak. Kesuksesan yang kini tengah dirasakan Dude ternyata tidak semulus Naysila. Dude perlu berjuang keras sampai akhirnya berhasil mendapat posisi peran utama. Dan seperti apa cerita jatuh bangunnya Dude? Dan bagaimana Naysila membuktikan bahwa ia mampu berakting bagus? Pemirsa, kita ikuti liputannya di Gospot yang berikut ini. Dude Herlino dan Naysila Mirdad. Dua sosok ini termasuk jajaran darah-darah muda panggung sinetron yang kiprahnya sedang menanjak. Pada sinetron Intan, Naysila nantinya akan beradu peran dengan Dude Herlino. Di dunia sinetron, Dude lebih senior dibandingkan Naysila. Dengan perbedaan jenjang pengalaman ini bisa jadi menemukan chemistry, merupakan tantangan terbesar buat Dude dan Naysila. Kalau memang dia ada hubungan dengan peran saya biasa harus kenal dulu orangnya. Saya harus tahu dia seperti apa dan dia mau karakter di antara kita ini dibuatnya seperti apa. Itu harus ada komunikasi kan. Jadi dialognya yang mau dibuat nanti seperti apa. Aku ya seneng ya mau syuting sama senior, itu aku bakal seneng banget. Tapi emang bukan senior pun juga aku seneng karena aku bisa banyak belajar yang pasti gitu, terus share pengalaman gitu, dia share pengalaman dia gimana cara kerjanya dia. Itu ya aku bangga lah bisa main sama senior. Jalan yang ditempuh Nay dalam meraih popularitas jauh lebih mulus dibandingkan Dude. Dude harus mengalami masa-masa suram ketika akan menjajal aktingnya di dunia sinetron. Bahkan pernah ia mengalami krisis percaya diri. Sempat saya ya udahlah kalau memang bukan jalan saya di sinetron, biarlah saya bekerja di belakang meja gitu. Jadi pernah magang di salah satu bank, pernah juga kerja di perusahaan keuangan. Tapi hati karena udah suka sama acting gitu ya, kayaknya kalau nggak berakting belum puas hati gitu kayaknya. Perjuangannya berat ya, jadi saya itu tadi belajar teater 1,5 tahun sambil casting di hampir semua PH di Jakarta dan nggak ada hasil sama sekali. Akhirnya saya gabung di salah satu agensi jadi figuran waktu itu. Figuran sana sini, numpang lewat di belakang. Honor nggak dibayar juga pernah, nggak dikasih makan juga pernah. Kemampuan acting aja aku sama sekali nggak belajar waktu itu. Cuman aku hanya ngandelin doa, terus sama support dari mama, sama orang-orang yang sayang sama aku gitu, yang ngedukung aku. Awalnya belajar acting sama mama, cuma di situ aku ngerasa aduh aku nggak bisa sama sekali. Jadi aku bisa karena support dari orang-orang yang aku sayang juga. Banyak orang awam menilai menjadi bintang sinetron cukup bermodalkan penampilan yang sedap dipandang. Sebagai sinetron, Dude dan Naysila harus meruntuhkan opini orang dengan menunjukkan kualitas akting yang mumpuni. Pondasi awal modalnya adalah acting. Kemudian yang kedua baru penampilan memang ya. Cuma begini,
dalam dunia sinetron tidak semua peran itu dimainkan sama yang ganteng dan cantik gitu kan. Ada juga peran-peran yang memang untuk orang yang sederhana, untuk orang-orang yang biasa-biasa aja mukanya seperti saya gitu kan. Jadi acting itu tidak menutup hanya untuk orang-orang yang memang tampangnya wah gitu, yang caem-caem lah segala macam kan. Aku nggak main-main dalam kerjaan aku, terus on time, disiplin, lakuin yang maksimal dari yang aku bisa, terus coba profesional aja. Senioritas bukan jaminan kian terasanya kualitas akting seseorang. Bukan tak mungkin yang junior justru banyak memberikan terobosan. Maka dari itu selain jam terbang, meningkatkan kualitas akting dibutuhkan kerendahan hati untuk terus belajar. Justru dengan adanya pendatang-pendatang baru, muka-muka baru, justru jadi lebih menganeka-ragamkan pemain sinetron gitu loh, dengan berbagai macam karakter mereka masing-masing. Kemudian jiwa-jiwa muda ini memang perlu kan, biar lebih fresh, biar lebih greget lagi seperti itu. Dan semua akan berpulang kepada bagaimana mereka berakting. Pemirsa, Tengku Rafli bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk mengupayakan kesepakatan baru soal hak asuh Rasya. Langkah Rafli ini bukan tanpa sebab. Rasya kabarnya mengaku ingin lebih lama tinggal bersama Rafli ketimbang bersama sang ibu Tamara Blenzensky. Ian Kasela akhirnya mau menunjukkan wajah aslinya pemirsa tanpa kacamata hitam. Dan sebenarnya apa yang selama ini disembunyikan Ian di balik kacamata hitamnya itu? Pemirsa, tahan dahulu rasa penasaran Anda. Kita saksikan dahulu berita dari Tengku Rafli yang berikut ini. Kata orang, sedekat-dekatnya anak laki-laki pada sang ibu, ikatan batin pada ayah tetap kuat. Begitulah gambaran perasaan yang sedang bergejolak dalam hati Rasya kepada Tengku Rafli. Menurut Rafli, Rasya ingin lebih lama tinggal bersamanya, tanpa harus terikat aturan seminggu di rumah Rafli dan seminggu di rumah Tamara. Karena itulah Rafli dan Rasya bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia kemarin mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk mengupayakan kesepakatan baru soal pembagian hari asuh Rasya. Beberapa bulan lalu Kapolres Jakarta Selatan memang telah berhasil memfasilitasi kesepakatan hak asuh Rasya. Artinya lebih dari 7 hari seperti apa gitu kan, karena saya juga nggak mau melanggar, karena saya juga jangan sampai di posisi anak minta lebih lama tapi saya paksakan, akhirnya juga posisi Rasya yang jadi masalah. Jadi Ya pasti nangis-nangis gitu ya, terus juga pingin tetap bersama gitu, terus ya marah-marah lah gitu. Yang saya sulit gitu, masa saya mesti kerasin, itu juga memantau terus atau mengawasi ya perkembangan atau perkembangan pasca kesepakatan, dan mereka sendiri ngelihat. Bahkan juga dari pihak-pihaknya Tamara yang suka jemput atau antar gitu ya, juga melihat sendiri gitu. Yang kadang-kadang saya udah sampai udah coba dengan susah payah lah gitu. Karena saya nggak mau nanti dibilang saya mengkondisikan itu ya. Tapi karena kondisi itu terus berlangsung, kita kan harus mendengarkan pendapat anak. Berarti kan kalau kita paksa-paksa dia, berarti kita kan sudah melakukan kekerasan psikis. Yusi Fauzia, seorang pemerhati anak, membenarkan hal tersebut. Yusi menirukan luapan hati Rasya tentang keinginannya tinggal bersama Rafli. Tante Yosi rasa nggak mau pulang dulu, rasa mau tinggal sama papa, rasa mau lama gimana sah? Di papa 15 tahun, di mama 1 hari, itu ya kayak gitu-gitu. Lantas bagaimana tanggapan dari Kapolres? Ya alhamdulillah mengutamakan suara Rasya gitu. Jadi ya di situ saya lega, mudah-mudahan juga dari Tamaranya pun juga bisa memahami gitu. Ian Kasela memang tak pernah melepas kacamata hitamnya dimanapun dan kapanpun. Sampai-sampai banyak orang menduga ada masalah serius pada mata Ian, sehingga ia menutupinya dengan memakai kacamata hitam. Pertanyaan seputar kondisi mata Ian Kasela akhirnya terjawab. Kemarin dia membuka rahasia yang selama ini ia pendam.
Ya mungkin kalau kemarin-kemarin orang pada apa sih? Mungkin kalau dilihat yang kenal Ian dulu Udah belum, Dit? sampai sekarang sering sih ada kata-kata, "Oh, Ian sombong atau apa gitu. Mungkin aku minta maaf lewat event sekarang, Ian minta maaf secara pribadi.